Om Erwin berusaha untuk menyatukan Dian dan juga Tias. Apapun ya masalah yang akan menghadang mereka, mereka harus tetap bersatu satu sama lain. Nah, kemudian di situ nih guys ya, ada Dian dan juga Tias yang berusaha ngomong dari hati ke hati. Nah, di situ nih guys ya, di hatinya Tias itu hanya ada Dian. Begitupun Dian juga berpikir di hati dia itu hanya ada Tias semacam itu, sehingga apapun masalah yang menghadang mereka itu akan dapat diatasi tentunya ya. Namun ya, masalah dalam hidup mereka yang begitu banyak otomatis membuat Tias ini berpikir dengan sangat keras. Satu persatu masalah itu datang. Apalagi semenjak di situ nih guys ya, kedatangannya Jino yang mengungkapkan bahwa ternyata keluarga besarnya Dian itu adalah keluarga mafia. Dan di situ nih guys ya, dia mengungkapkan kebenaran hal itu di hadapan Tias dan juga keluarganya. Nah, di situ nih guys ya, membuat Tias tentu saja bertanya-tanya ya kepada Dian, apakah benar atas ucapan yang dilontarkan oleh ya Gino semacam itu? Jika memang keluarganya itu dari keluarga mafia, apalagi di situ Gino menegaskan keluarganya itu adalah mafia besar yang terbiasa melakukan tindak kejahatan semacam itu. Dan di situ semua orang yang mendengar ucapan yang dilontarkan oleh Gino membuat semuanya itu tercengang semacam itu, bingung gitu loh ya. Dan di situ ya, makanya dia bertanya langsung kepada suaminya Dian untuk mengetahui kebenarannya iya atau tidak semacam itu. Nah, di situ nih guys ya, Dian dihadapkan pada pilihan yang sangat susah sekali di mana dia harus menjawab seperti apa. Karena memang selama ini dia menyembunyikan agar tidak ada banyak masalah. Namun di situ nih guys ya, di meja makan tentu saja mereka semua membahas tentang akan hal ini nih guys ya. Hubungan Gino dengan Abe juga dibahas sekalian nih guys ya. Dan yang pasti mereka semua akan membahas mengenai hal tersebut. Nah, mengenai Hani yang mengaku-ngaku sebagai Tiara tersebut nih guys ya, ternyata berulah lagi di mana dia memiliki bukti video yang menyatakan bahwa memang dia itu ya pernah mesum ya kan dengan Om Farhad. Dan Om Farhad itu nih guys ya yang berusaha untuk menjebak ya dan membuat Hani itu sadar, namun ternyata justru malah dia yang dijebak di situ nih guys ya. Dan ternyata Hani sejahat itu sudah mempersiapkan semuanya. Bahkan jika video itu sampai dilihat oleh istrinya Om Farhad itu sendiri, ini akan jadi masalah yang sangat besar sehingga Om Farhad itu tidak bisa berkutik apa-apa. Dan di sini nih guys ya, Hani merasa di atas angin karena dia bisa menghancurkan kehidupan Om Farhad jika Om Farhad sekali lagi berusaha untuk menyakiti Hani semacam itu. Nah, sementara itu juga nih guys ya, keluarganya yang saat ini tinggal bersama dengan Abel, yang tak lain adalah keluarganya Ibu Yuni, itu sangat khawatir sekali dengan Abel karena hingga saat ini Abel itu belum kunjung datang. Dan di situ nih guys ya, suasana ya meja makan itu berubah menjadi mencengangkan. Kenapa? Karena memang di situ nih guys ya, Ibu Yuni itu berkepikiran banget tentang Abel. Kenapa selarut malam ini dia belum pulang semacam itu. Nah, kemudian dia bertanya kepada anaknya Tias, yang mungkin saja Tias hanya bisa menjawab bahwa mungkin Tias sedang perjalanan, mungkin macet atau semacamnya semacam itu loh guys. Tiba-tiba ketika mereka semua lagi membahas, tiba-tiba di luar itu ada orang nih guys ya, yang mengantarkan motornya Abel. Nah, otomatis mereka semua berusaha untuk menuju motor tersebut nih guys ya, supaya mengetahui bahwa benar gak Abel itu sudah pulang. Dan ternyata setelah dilihat-lihat ternyata hanya ada orang yang mengantarkan motornya Abel. Dan di situ nih guys ya, keluarganya Abel, Ibu Yuni berusaha untuk mencari di mana keberadaannya Abel dan mempertanyakan kepada mas-mas yang mengantarkan seperti itu. Dan di situ nih guys ya, mas-mas yang berusaha untuk mengantarkan itu adalah orang suruhannya Gino, dan dia tidak bisa mengungkapkan ya orang yang menyuruh dia siapa semacam itu. Dia hanya menyampaikan kepada Ibu Yuni kalau misalkan dia tidak tahu di mana Abel, dia hanya disuruh oleh orang bosnya semacam itu untuk mengantarkan ke rumahnya. Jadi kalau ditanya di mana keberadaan Abel, dia tidak mengetahui semacam itu. Dan di situ nih guys ya, dia tidak menjawab siapa bosnya ya. Dan kemudian di situ nih guys ya, membuat ya Erwin itu marah semacam itu karena dia tidak mengungkapkan siapa bosnya. Karena Yuni tadi tanya kepada dia, seharusnya dia jawab siapa yang menyuruh dia untuk mengantarkan motor dia semacam itu. Dan dia hanya diam saja semacam itu ya. Dan makanya di situ nih guys yang buat keluarganya merasa sangat khawatir banget dengan Abel karena selarut malam ini dia belum kunjung pulang semacam itu. Makanya di situ nih guys ya, Erwin berusaha nih guys ya untuk membujuk ya anak buahnya Gino itu untuk mengaku siapa kira-kira orang yang telah menyuruh dia semacam itu.
Dan tiba-tiba di situ nih guys ya mobil Gino itu datang. Nah kemudian orang suruhannya tersebut berusaha untuk langsung pergi semacam itu loh guys. Nah Abel yang diantarkan di depan rumah dia, di depan kontrakan dia tinggal bersama dengan Ibu Yuni, membuat dia merasa tidak nyaman sekali jika seluruh keluarganya itu datang. Dan ketika mereka berdua itu lagi ngobrol dan semua keluarganya itu malah bingung dengan sikapnya Abel. Kenapa Abel itu malah pulang bersama dengan Gino? Padahal dia kan tadi bilangnya keluar bersama dengan teman dia. Kenapa justru pulangnya bersama dengan Gino? Ini yang menjadi pertanyaan yang sangat mendasar di diri mereka semacam itu. Makanya di situ Ibu Yuni berusaha mempertanyakan hal tersebut di hadapan semua orang ya, dan mereka semua juga kurang tahu mengenai akan hal itu. Di situ nih guys ya, Abel berusaha ngomong kepada Gino bahwa dia lebih baik diantarkan di sini saja, tidak usah ikut masuk semacam itu. Dan di situ tentu saja nih guys ya, ketika mereka berdua ngobrol, dilihat tuh sama keluarganya mempertanyakan kenapa mereka itu bisa ngobrol semacam itu, padahal kan izinnya adalah bertemu dengan temennya semacam itu. Nah mereka semua khawatir jika Gino itu ya melakukan tidak sesuatu hal yang jahat semacam itu loh. Dan di situ nih guys ya, Gino sengaja mengantarkan di depan dia dan berusaha ngobrol di depan Abel juga bahwa hubungan mereka itu seharusnya dieksplor supaya semua orang itu tahu sekali, minta restu sekalian gitu loh. Dan di situ nih guys ya, Abel berusaha untuk mengungkapkan tidak enak kalau diflorkan. Kenapa? Karena ini akan bahaya jika mereka itu berpikir yang negatif semacam itu, apalagi kan ketika nanti bertemu dengan ibu ya, terus nanti izinnya bertemu dengan temen, nggak enak semacam itu, takutnya berpikir hal yang negatif semacam itu. Gino berusaha untuk menegaskan kepada Abel dan membawa Abel langsung menggandeng tangannya Abel memperkenalkan diri dia kepada keluarganya bahwa dia yang mengajak makan semacam itu. Maka dari itulah di situ yang membuat Gino itu berusaha untuk ngomong kepada Abel dengan sangat baik-baik dan menegaskan. Nah, ketika tangannya itu digandeng nih guys di hadapan keluarganya Abel, di situ membuat pertanyaan bagi semua orang di situ nih guys ya, terutama Tias. Tias mempertanyakan kepada Abel di depan Gino, oh yang dimaksud teman tadi itu Gino ya semacam itu. Nah di situ Abel hanya diam saja. Nah di sini guys ya ada Aura, di mana Aura itu berusaha ingin menghubungi ya papanya Dian karena dia mau tinggal bersama dengan papa Dian. Makanya dia berusaha untuk menghubungi dengan cara mencari handphonenya omanya semacam itu. Dan dia teringat pada waktu tadi dia sempat dibantu oleh omanya mengenai telepon ya, handphone, dan disitu kan di password dia teringat passwordnya tadi ya, karena memang dia sempat ya dibantu oleh neneknya omanya semacam itu, sehingga dia tahu passwordnya semacam itu karena dia tidak sengaja diberikan handphonenya dan dia melihat polanya sehingga dia tahu passwordnya untuk membuka handphonenya omanya semacam itu. Makanya di situ Aura diam-diam ke kamarnya Oma Wulan untuk ya menelpon. Dia berusaha untuk menelpon Gino, berusaha untuk melihat semacam itu. Makanya dia berusaha untuk mengingat pola password di handphonenya omanya. Dan karena dia teringat, dia berusaha untuk memasukkan polanya tersebut, passwordnya apa. Dan setelah dia berusaha untuk memasukkan pola passwordnya handphonenya omanya tersebut, dan ternyata terbuka, benar. Dia seneng banget dan dia berusaha untuk melihat langsung nama di kontaknya, disimpan atas nama siapa. Dia berusaha untuk melihat Papa Dian. Namun ternyata tidak kunjung datang. Ternyata sebelum dia berusaha untuk menelpon tidak ketemu nomornya, ternyata di situ ada omanya yang sudah kunjung datang nih guys ya. Dan omanya itu nih guys ya melihat di belakang tangannya itu kayak dia memegang sesuatu. Nah kira-kira apa yang dipegang di situ, dan dia hanya diam dan tidak menjawab apapun. Nah mengenai Gino itu sendiri nih guys ya, dia itu ditanya juga sama Ibu Yuni, kenapa selarut malam ini dia baru pulang semacam itu. Nah, Gino berusaha untuk minta maaf pertama kali kepada Ibu Yuni dan semua orang di situ bahwa dia itu terlambat atau telat mengantarkan Abel pulang semacam itu. Walaupun Abel tadi sempat ditanya oleh keluarganya bahwa teman yang dimaksud itu adalah Gino semacam itu. Di situ Abel hanya terdiam nih guys ya. Dan di situ juga nih guys ya, Gino itu justru malah mengungkapkan sesuatu hal yang berbeda, bahwa dia itu mengungkapkan bahwa dia itu sudah resmi pacaran dengan Abel dan tidak hanya teman tapi pacaran semacam itu. Dan di situ membuat dia dan seluruh keluarganya itu langsung bingung ketika Gino itu mengungkapkan di depan seluruh keluarganya Abel bahwa dia adalah pacaran dengan Abel semacam itu. Dan di situ nih guys ya, Abel sebenarnya sangat malu dan bingung harus ngomong apa semacam itu. Namun Gino percaya bahwa dia harus mengungkapkan akal hal ini. Sekalian dia pengen tahu dan melihat responnya Dek Tias. Bagaimana, apakah Tias itu masih mencintai dia atau tidak ketika dia mengungkapkan bahwa dia sudah pacaran semacam itu.
Makanya di situ nih guys ya, terjadilah sesuatu hal kegiatan memanas di situ nih guys ya. Karena walau bagaimanapun Gino itu kurang disukai ya oleh Dian. Karena takutnya Dian itu mengetahui yang sebenarnya bahwa Gino itu hanya memanfaatkan Abel untuk mendapatkan apa yang dia mau, yaitu dekat dengan Tias semacam itu. Namun Gino itu nih guys ya, dia berusaha ngomong di depan semua orang, dan pertama dia minta maaf dulu karena telah mengantarkan telat. Nah karena memang dia itu terlambat mengantarkannya, kemudian dia bilang bahwa ini tidak akan terulang kembali. Dan mengenai hubungan dia itu adalah hubungan sudah resmi pacaran semacam itu. Dan dari situ nih guys ya, Ibu Yuni juga bingung nih guys harus mengomentari apa gitu loh. Karena bagaimanapun keputusan ada di Abel semacam itu. Namun di situ nih guys ya, Gino itu berusaha diajak ngobrol bersama dengan Dian. Dian itu mau ngajak ngobrol empat mata semacam itu nih guys ya. Dan Tias itu berusaha untuk melihat bahwa suaminya takutnya marah dengan Gino, makanya berusaha untuk ngomong kepada suaminya dengan pelan-pelan dan berusaha untuk memegang tangannya suaminya dengan pelan-pelan, berusaha untuk mengingatkan ya kepada Mas Dian untuk dia tidak marah semacam ini. Apalagi ini sudah larut malam, nggak enak dilihat tetangga kalau dia marah-marah di luar semacam itu. Namun Dian tetap pengen ketemuan, ya pengen ngobrol ya, dan dia pengen ngobrolnya di luar. Walaupun sebenarnya Tias itu berusaha ngomong bahwa lebih baik ngobrolnya di dalam saja, kalau di luar nanti malah berkelahi, tidak enak dilihat tetangga semacam itu. Namun di situ nih guys ya, Dian berusaha tetap pengen mengajak Gino pergi keluar semacam itu. Karena di situ nih guys ya, memang di situ membuat Ibu Yuni merasa sangat khawatir semacam itu. Takutnya ada perdebatan antara mereka berdua semacam itu loh, yang tidak enak. Namun di situ Erwin berusaha untuk mengingatkan ya Ibu Yuni bahwa tidak usah khawatir, ini adalah urusan antara laki-laki dengan laki-laki. Jadi Ibu Yuni tidak usah khawatir, mereka tidak akan apa-apa dan tidak akan marahan semacam itu. Nah di situ nih guys ya, ketika Aura ditanya apa yang ada di belakang tangan dia tidak mengaku. Atau ada sesuatu yang disembunyikan oleh Aura. Aura juga tidak menjawab apapun semacam itu loh guys. Dan di situ nih guys ya, akhirnya membuat Oma Bulan marah dan berusaha untuk melihat apa yang ada di belakang dia, dan dia mengetahui ternyata handphone dia yang disembunyikan di belakang tangannya Aura. Dan otomatis dia berusaha untuk marah kepada Aura nih guys ya. Kenapa Aura itu setega itu, ditanya nggak jawab, malah dia bohong katanya nggak ada, malah kenapa handphonenya Oma Bulan disembunyikan di belakang tangannya Aura itu sendiri. Pada awalnya dia tidak mengaku, namun kemudian membuat dia berusaha untuk mengungkapkan sebenarnya bahwa dia itu berusaha untuk menelpon ya Mama Tias dan juga Papa Dian semacam itu, karena dia mau tinggal bersama dengan mereka. Nah, mengenai ucapan yang dilontarkan oleh Aura itu sendiri tentu saja membuat Om Awan merasa sangat marah kepada sikapnya. Kenapa? Karena sikapnya Aura semakin hari semakin jadi-jadi, sudah bohong, marah, nakal semacam itu. Makanya membuat omanya itu mengatakan sesuatu hal yang menyedihkan, di mana dia bilang bahwa ibu tirinya itu ibu tiri yang jahat semacam itu. Namun Aura percaya bahwa Mama Tias bukanlah ibu tiri yang jahat. Dan di situ nih guys ya, karena memang di situ Aura itu bandel dikasih tahu oleh omanya semakin marah semacam itu kepada dia, yang menyatakan bahwa mama tirinya itu akan membawa dia itu suatu saat ke panti asuhan. Namun kemudian apapun yang dilontarkan oleh omanya itu sendiri ditolak. Karena itu tidak benar bahwa Mama Tias itu adalah mama yang baik semacam itu. Namun diungkapkan sekali lagi bahwa ditegaskan sama Wulan bahwasanya di situ memang Tias itu kan punya anak dari Papa Dian juga. Yang pasti di situ akan jauh lebih sayang kepada Papa Dian dan juga anaknya. Suatu saat dia pasti akan ditaruh di panti asuhan, sudah dikasih di rumah yang di rumah yang bagus, makanan enak. Kenapa malah milih tinggal bersama dengan Mama Tias semacam itu? Dan itu yang membuat dia sangat marah dan ingin menghukum Aura nih guys ya. Nah, mengenai Dian itu sendiri nih guys ya, dia tidak suka melihat ya jika Abel itu dijadikan sasaran empuk oleh Gino. Kenapa? Karena dia tidak mau melihat Abel itu disakiti. Ya, dia bilangnya pacaran semacam itu dengan Abel, melainkan dia hanya memanfaatkan Abel untuk bisa mendapatkan dan dekat bersama dengan Tias. Namun di situ nih guys ya, semua apapun yang dilontarkan oleh Dian itu ditolak.
Tidak benar semua itu, karena itu hanyalah pemikiran yang jahat, pemikiran picik semacam itu, sehingga hal tersebut tidak dibenarkan oleh Jinu semacam itu. Akhirnya membuat Jinu itu semakin marah dengan apapun yang dilontarkan oleh Dian, karena Dian itu ya orang yang menghalalkan cara juga kan untuk mendapatkan Tias dengan cara anak dia Aura semacam itu. Dan apapun yang dipikirkan Jino itu juga salah. Nah, karena itulah membuat mereka semakin berdebat satu sama lain, guys. Karena mereka menganggap bahwa diri mereka itu benar satu sama lain, terutama Jino. Namun di situ sekali lagi diungkapkan ya kepada Jino bahwa apapun yang dia lakukan untuk mendapatkan Tias itu tidak akan berguna. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah membiarkan siapapun orang merebut Tias dari tangan dia, semacam itu. Kemudian sekali lagi bahwa di situ Jino mengungkapkan bahwa dia mencintai Abel. Dia tidak ada kaitannya dengan Tias semacam itu. Kemudian semakin memanas sehingga mengatakan sesuatu hal yang jauh lebih buruk sekali. Dimana kata-kata yang melontarkan itu adalah mengenai kejahatan yang dilakukan oleh keluarganya Dian. Dimana Dian itu nih guys ya, itu menyuruh mafia. Dian itu berasal dari keluarga mafia, yang artinya bahwa keluarganya itu jahat. Dan itu otomatis membuat dia itu semakin memanas nih guys ya. Dian ini semakin marah. Namun yang jadi pertanyaannya bagaimana Jino itu tahu kalau misalkan di situ keluarganya Dian itu adalah keluarga mafia semacam itu. Ya, dan di situ juga nih guys ya, Jino itu malah menuduh ya Dian itu bahwa dia menyuruh preman untuk melakukan yang namanya kejahatan, yaitu dia berusaha sok menjadi pahlawan di kontrakan yang lama, membakar kontrakan yang lama itu sebenarnya adalah ulahnya ya preman suruhannya Dian, sehingga Dian itu mampu ya menjadi suatu hero, menjadi seorang hero yang melindungi keluarga dia sehingga mereka semua itu bergantung pada Dian semacam itu. Dan karena memang keluarganya itu adalah keluarga mafia, otomatis hal mendatangkan preman ya itu sangat bisa sekali terjadi semacam itu. Yang tidak habis pikir di pikirannya Jino adalah ya kenapa Dian itu membahayakan, menyuruh preman untuk menyakiti ya, dia berusaha untuk sok baik namun sebenarnya itu tidak baik bagi Jino semacam itu. Apapun yang diucapkan oleh Jino itu tidak benar menurut Dian semacam itu. Namun sekali lagi dia berusaha untuk berpikir dan kasih kenapa di situ ya Jino itu tahu bahwa latar belakang keluarganya itu berasal dari keluarga mafia. Nah ini membuat dia itu bingung nih